course juga ini gitu. Oke. Nah, jadi ini semua kelihatan kan ya sharingnya ya, screen share-nya ya. Iya, Mas. Oke. Jadi makasih nih teman-teman yang udah datang, udah nyempetin waktunya. Di sini kita mau sharing-sharing aja, saling update-update ilmu gitu ya. Aku juga masih terus belajar dan kebetulan lagi interest banget sama synthetic biology gitu. Pas S1 juga research-nya tentang ini, terus kemudian aku via lomba IJEM juga ngelakuin synthetic biology, terus sekarang emang benar-benar pengen lanjutin dan ngedalamin terus sih dan keep sharing ke teman-teman gitu. Synthetic biology itu apa, terus kemudian apa nih yang bisa kita lakukan dan potensinya itu apa aja gitu. Nah, jadi dari jurnal yang di submit kemarin, ini mungkin menurutku salah satu bentuk jurnal review ya yang lumayan komprehensif. Jadi ini nanti linknya bisa dibaca juga di sini. Ini open access, jadi teman-teman bisa langsung klik ya. Ini dari Imperial College penulisnya. Ini Van Kangmeng, kebetulan ini kolega saya di IJEM gitu sih. Jadi pas kebetulan tahun 2020 kemarin kita sama-sama di IJEM Ambassador for Asia. Dia juga lagi kuliah di Imperial College London, pembimbing Tom Ellis, dan dia nulis paper ini sama dia gitu. Ini udah keren banget. Jadi ini merangkum perkembangan synthetic biology dari 2010 sampai 2020 gitu. Nah, paling buat balik ke awal sedikit ya. Jadi ke present aja langsung. Oke. Nah, jadi kalau balik ke awal sedikit, synthetic biology ini sebenarnya baru ada paper yang melakukan praktiknya itu di tahun 2000 gitu. Jadi kalau bisa dibilang umurnya itu udah sekitar 20 tahun lah, walaupun term synthetic biology itu udah sangat lama gitu, dari abad 19 gitu, udah ada buku-buku manuskrip lama yang udah nyebutin synthetic biology dan konsepnya. Teknologinya juga udah ada sebenarnya, walaupun belum dikolektifkan jadi satu bidang ilmu yang padu gitu ya di sebelum tahun 2002, di tahun 2000 ini gitu. Tapi baru di tahun 2000 ini muncul paper nih yang apa istilahnya salah satu bentuk praktik dari biologi sintetik yang real gitu, yang paling real gitu. Jadi di sini papernya itu nanti aku juga share linknya, itu Eloise dan Leibler. Jadi dia bikin plasmid dengan sistem gen yang bisa bikin ekspresi gen di E. coli itu menjadi bergelombang terhadap waktu gitu. Nah, ini adalah ekspresi yang dipakai itu GFP atau Green Fluorescent Protein. Jadi E. coli-nya bakal berwarna hijau gitu ya. Tapi yang uniknya di sini, E. coli ini nggak hanya bisa mengekspresikan si gen hijaunya aja, tapi bisa juga mengatur konsentrasi atau kekuatan si ekspresinya itu gitu, dan menjadi bergelombang. Jadi simpelnya gini, kalau mereka bikin si E. coli ini bisa berwarna hijau gitu, dengan level redup atau terangnya itu bergelombang gitu ya, terang, gelap, terang, gelap, seperti yang ditunjukkan di grafik ini gitu. Jadi mereka bisa bikin E. coli yang muncul ekspresinya terang gelap seperti ini gitu. Nah, ini caranya gimana? Dan ini adalah salah satu tadi aplikasi pertama biologi sintetik gitu. Kita membuat sebuah sirkuit gitu ya, yang nanti dia namakan itu si represilator. Jadi represilator ini adalah sebuah nanti sistem gen, nanti akan ditunjukkan nanti bentukannya gimana sistemnya, dan kenapa bisa jadi bergelombang gitu. Dia masukin sistem gen itu atau dalam plasmid itu ke dalam si E. coli,
Uh, dan pada akhirnya pas ditumbuhkan dan dijalankan gitu ya, dicek fluoresensnya, itu nyala fluoresensi warna hijaunya itu tadi bergelombang, terang-gelap. Dan ini adalah yang jadi cikal bakal nih praktek biologi sintetik gitu. Karena sebelumnya masih terpisah-pisah perkembangannya, teknologinya, tapi di sini satu paper yang bikin orang lain terinspirasi kasarnya. Oh, jadi biologi itu nanti nggak sekedar cuma bisa mengedit aja gitu, nggak bisa sekedar mengubah sesuatu yang udah ada, tapi kita bisa membuatnya dari awal gitu. Nah, makanya setelah paper ini nanti muncul ide-ide nih beragam jenis sirkuit lainnya dengan fungsi-fungsi yang nggak hanya bisa kayak represilator aja. Bisa jadi mungkin nanti kita bisa bikin E. coli supaya ekspresinya kayak muncak di satu waktu doang, habis itu nanti bakal merendah gitu. Dan berbagai macam bentuk sirkuit lainnya gitu ya. Nah, ini penasaran kan nih, ini gimana nih kita cara supaya ngebuat si ekspresi E. coli ini jadi bergelombang gini gitu. Padahal kalau pada umumnya kita bakal ngeliat grafiknya tuh yaudah dia akan lama meningkat, terus nanti bakal melandai gitu ya. Tapi ini kita bisa atur jadi bergelombang. Ini unik banget. Nah, oke. Nah, jadi teman-teman ini adalah bentuk sistem dua plasmid nih yang dimasukin dua-duanya ke dalam E. coli tersebut gitu. Dan ini desainnya memang harus seperti ini gitu. Dan nanti aku akan contohin nih kenapa dengan susunan kayak gini nih. Ini ada promotor si gennya, kemudian ini gennya, ada juga nih gen GFP-nya nih, gen GFP yang nanti jadi representasi dari grafik ini terang gelapnya gitu. Nah, jadi contohnya gini, misal kita anggap nih teman-teman ya, kalau di dalam satu sel ini itu konsentrasi TET-R, protein TET-R ini atau apapun itu nanti bisa contohnya apa aja gitu ya, itu lagi tinggi gitu ya, lagi tinggi. Nah, TET-R ini dia memang bakal membatasi si promoter ini nih namanya PTET gitu. Ini udah jelas gitu ya. Jadi TET-R ini dia memang adalah inhibitor dari promoter PTET gitu. Memang dipasang seperti ini. Nah, kita ambil waktu ketika misal nih ya TET-R itu lagi tinggi gitu ya. Kalau TET-R lagi tinggi, berarti PTET ini akan nonaktif kan. PTET ini akan nonaktif. Di sini juga PTET ini akan nonaktif karena dia akan memblok si promoter ini. Dan pada akhirnya yang terjadi adalah GFP rendah kan ekspresinya. Karena ini adalah gen yang ada di arah bawah si PTET ini. Jadi kalau ini banyak, ini akan menginhibisi si PTET ini, dua promoter ini, dan ini akan menjadikan GFP-nya rendah, menjadikan si warna hijau si E. coli itu rendah. Gitu. Nanti bisa dilihat di awal mungkin nanti bakal rendah gitu ya. Nah, ini juga akan membuat si gamma CL ini juga rendah gitu. Karena ini kan dia tertahan ya. TET-R ini inhibitornya PTET, ini dia bakal kalau nggak aktif gamma CL-nya itu juga bakal rendah gitu. Jadi ini akan gamma CL itu jadi rendah. Nah, efeknya gimana? Efeknya gimana nih kalau si gamma CL ini rendah gitu. Nah, kalau ini gamma CL rendah, artinya ini jadi nggak terinhibisi kan? Karena gamma CL ini tugasnya adalah menginhibisi si promoter yang ini, si gamma PR. Gitu. Nah, kalau ini jadi rendah seperti yang ditulis di sini, gamma CL jadi rendah, ini akan mengakibatkan si gamma PR ini aktif. Karena ini jadi sedikit gitu.
kebalikannya tadi ya, kalau misalnya si TET-R ini banyak, ini akan menahan kan. Tapi karena ini jadi menahan, dan kemudian si gamma channel jadi rendah, si gamma PR yang ungu ini bakal jadi aktif gitu. Nah, akibatnya gamma PR ini akan jadi lebih tinggi gitu kan. Karena ini akan mengekspresikan terus nih gen ini. Karena ini nggak ada inhibitornya, nggak ada inhibitor si gamma CL-nya, dia bakal mengekspresikan LCL menjadi lebih tinggi. Jadi udah berubah nih teman-teman. Dari kondisi awal nih ya, TET-R-nya itu tinggi pada awal, di awal ya. Tapi setelah itu yang tinggi adalah LACL gitu. Karena interaksi si promoter dan inhibitor ini gitu. Nah, nanti ke depannya bakal ngeliat ini bakal jadi kayak siklus gitu. Bakal siklus yang bolak-balik. Nah, setelah si LACL-nya tinggi, ini dia adalah inhibitor si pilak gitu. Inhibitor si pilak ini. Nah, karena dia adalah inhibitor si pilak, kalau ini banyak, berarti TET-R ini akan jadi rendah kan. TET-R-nya akan jadi rendah. Nah, kelihatan kan jadi udah jadi kita ngeliat gelombangnya tuh, awalnya TET-R tinggi, habis itu kemudian si LHL-nya tinggi, tapi kita balik lagi sekarang TET-R-nya jadi rendah gitu di yang nomor 3 ini ya. Jadi karena LHL tinggi, pilak itu jadi nonaktif, jadi terinhibisi, kemudian TET-R ini jadi rendah gitu. Nah, apa efeknya kok TET-R-nya rendah? Kan tadi sebelumnya tinggi nih di awal nih. Nah, sekarang TET-R-nya rendah kan? Nah, berarti nggak ada yang menahan si pitat ini kan? Pitat ini jadi aktif, kita lihat di nomor 4, pitat ini jadi aktif dan GFP-nya jadi tinggi gitu. Jadi yang awalnya GFP-nya rendah nih, pas di nomor 1, dia akhirnya jadi tinggi gitu. Nah, tapi sekaligus TTR ini juga akan membiarkan si gamma CL ini jadi tinggi gitu. Jadi yang awalnya juga tadi gamma CL rendah, jadi gamma CL itu tinggi. Nah, udah ini bakal muter terus nih, balik lagi. Gamma CL tinggi, LACL rendah, kemudian pilak tinggi, TTR jadi tinggi lagi, balik lagi. Gitu. Jadi ini adalah siklus bolak-balik nih 1 2 3 4 ini bakal diulang terus yang mengakibatkan si GFP ini jadi naik turun. Awalnya GFP-nya tinggi, kemudian jadi rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Pada akhirnya ini bisa membuat grafik seperti ini gitu. Gitu. Yang harusnya si GFP itu dia oke, dia naik pelan-pelan, kemudian nanti jadi steady state dan sebagainya. Tapi di sini ilmuwan bisa membuat sebuah sistem supaya si GFP-nya itu ekspresinya bergelombang gitu. Jadi ini awalnya mungkin purely keisengan ya. Mereka di awal belum pernah tahu nih ini implikasinya apa. Emang buat apa sih ekspresi bergelombang itu di dunia nyata gitu kan. Tapi di sini sudah menunjukkan bahwa kita sebagai biologist gitu ya, nggak hanya bisa sekarang mengedit aja gitu, tapi kita bisa membuat instruksinya dari awal. Kita bisa merangkai sebuah sistem kayak gini, kita kreatif gitu ya, kita mau bikin posisinya gimana, atau misalnya nanti isi gen-gennya apa aja gitu kan. Kita bisa membuat instruksi sedemikian rupa, sehingga nanti akan tercerminkan di ekspresi gennya, dengan instruksi juga yang kita harapkan. Gitu. Dan ini adalah paper yang ini ya, yang jadi dasar ini sih dari Elowitz dan Leibler di tahun 2000 ini. Ini tadi benar, jadi adalah cikal bakal praktik biologi genetik. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung nih biologi genetik itu apa, praktiknya gimana atau bedanya dengan genetic engineering gitu ya. Genetic engineering kan mungkin lebih mengedit gitu ya, mengedit yang sudah ada, kita sesuaikan fungsinya dengan apa yang kita mau gitu. Tapi kalau di biologi genetik, kita bisa membuat sebuah sistem baru dari si organisme itu, dan kita bisa menginstruksikan hal yang sebelumnya memang kita belum pernah ada secara alami di organisme itu gitu ya. Walaupun mungkin for the record bentuk osilasi seperti ini ada nih secara natural terjadi di beberapa organisme gitu, tapi
di E. coli itu nggak ada gitu. E. coli ya udah ekspresi gini dia bakal kayak ya biasa aja gitu. Awalnya rendah, terus meningkat gitu. Tapi nggak ada yang bentukannya jadi kayak naik turun gini, unik kan. Nah itu adalah sebuah dasar penemuan dari biologi sintetik nih, dan salah satu contoh praktik gimana biologi sintetik itu bekerja gitu. Oke. Nah selanjutnya nih, jadi kan ini ya, tahun 2000 ini saat si saintis-saintis ini ngelihat potensi dari biologi sintetik ini, oh kita bisa bikin sebuah berbagai macam sirkuit, kita bisa kreatif gitu ya. Kita nanti bakal oke deh ngeprint nanti berbagai banyak-banyak oligo DNA gitu ya. Tapi masalahnya adalah saat itu untuk memprint DNA itu masih sangat mahal dan masih sangat sulit gitu. Jadi kan DNA itu panjang ya kalau di aslinya gitu ya. Ini mungkin sekitaran 10.000 gitu ya, 10.000 basa, ini 5.000 basa gitu kan. Tapi kalau di praktiknya kita kalau ngeprint DNA itu mensintesis langsung dari mesin gitu ya, itu bisanya pendek-pendek aja gitu. Bisanya pendek-pendek aja. Jadi misal kita bentar, kita coba cari gen ya, cari contoh gen ya, dari NCBI. Kita cari gen kanker gitu nih ya, BRCA. Nah, kita cari misalnya ini sequence ini ya, BRCA ini ya. Ntar ini kemudian oke. Nah, ini kan misalnya ini sequence yang banyak banget kan. Ini panjang nih, gak tahu ini berapa ribu ya, tapi ini panjang. Nah, yang bisa dilakukan nih oleh mesin itu adalah dia memecah-mecah ini jadi beberapa bagian dulu yang pendek gitu. Jadi dia misal ya udah ngeprint yang ini dulu gitu, ngeprint yang ini dulu, kemudian ngeprint yang 2 baris ini gitu kan. Kemudian ngeprint yang ini juga, baru nanti setelah semuanya ini udah dibagi-bagi, semuanya ini udah dibagi-bagi jadi fragmen-fragmen pendek, nanti bakal digabungin dengan proses namanya DNA assembly gitu. Nah, di DNA assembly ini juga salah satu teknik penting di biologi sintetik gitu. Gimana cara kita menggabungkan gen-gen yang terpisah karena kita mau sintesis secara langsung gitu kan. Gitu. Nah, ini banyak nih metodenya. Nanti mungkin ini jadi next course gitu ya, DNA assembly atau cara gabung-gabungin DNA yang terpisah-pisah gini. Itu gimana sih? Itu banyak banget metodologinya. Tapi sejak 2010 ini yang jadi menjadi perkembangan yang sangat mantap juga gitu deh dari perkembangan biologi sintetik. Jadi tim dari John Craig Venter Institute JCVI bisa nunjukin bahwa sintesis dan assembly DNA ini dapat mencapai skala megabase atau jutaan basa gitu. Dan ini adalah jutaan basa ini adalah ukuran atau jumlah yang biasanya itu sebesar genom-genom bakteri gitu. Jadi yang awalnya kita cuma mungkin bikin kecil-kecil aja gini ya, bikin kecil-kecil aja gennya, plasmidnya gitu kan. Ini paling cuma 5.000 gitu kan, 5.000 panjang. Oh ya udah gampang deh assembly-nya, 5.000 dibagi mungkin 200 gitu ya, mungkin jadi ada puluhan potongan aja, kita gabung, oke bisa gampang gitu buat desain ini gitu. Tapi untuk ngedesain atau ngesintesis seluruh genom suatu organisme gitu ya, misal bakteri gitu yang paling rendah gitu ya jumlahnya, itu
banyak banget kan, itu jutaan, kalau nggak salah E. coli itu 4 jutaan, 4 megabase gitu kan. Nah, baru nih di tahun 2010 ada tim yang menunjukkan bahwa oh, gue bisa nih mengsintesis dan assembly DNA yang jumlahnya jutaan gitu, dalam orde juta gitu. Makanya nih, ini kan impian saintis setelah di zaman biologi sintetik ini adalah mencetak genom penuh dari suatu organisme gitu. Nah, namun hal ini terbatas gitu kan dari kualitas alat sintesis dan proses assembly yang rumit. Nah, tim GCFI ini mencapai impian tersebut dengan mencetak genom si Mycobacterium mycoides ini ke dalam sel kosong M. capreolum gitu. Jadi ini adalah cetakan yang semuanya dari mesin, teman-teman. Ini semuanya adalah cetakan dari mesin gitu kan. Nih mereka bikin sintesis dari mesin nih, oligonucleotide synthesizer. Dia dapat oligonucleotides yang pendek-pendeknya. Nah, ini mungkin ini bisa kelihatan yang biru-biru ini nih, panah-panah biru kecil itu adalah potongan-potongan yang emang bisa dipasang emang bisa disintesis oleh mesinnya itu gitu. Nah, tapi dia gabungin semuanya, akhirnya jadi utuh, jadi satu. Jadi 1 juta base pair gitu. Jadi 1 juta pasang basa. Nah, ini adalah sesuatu yang secara teknik tuh sangat keren di zaman 2010 kemarin gitu. Karena sebelumnya kita nggak pernah kepikiran kita bakal bisa ngebuat satu genom utuh sebuah organisme dari mesin aja gitu. Gitu. Nah, jadi yang dia lakukan ini, dia memasukkan seluruh gen gen buatan ini diambil dari organisme, kodenya itu juga dari Mycobacterium mycoides gitu ya. Mungkin kita bisa sambil search juga nih di NCBI-nya ya. Coba genome Mycobacterium mycoides. Bentar. Ini kayaknya bukan Mycobacterium. Oh, Mycoplasma, sorry. Mycoplasma. Mycoides, oke. Kita lihat nih ya. Jadi where is the genome? Wait. Ini. Oke. FASTA. Nah, ini guys, ini complete genome-nya nih. Ini banyak banget kan. Ini dia sampai loading browsernya gitu. Jadi yang dilakukan si GCFI ini, dia mengeprint seluruh ini ya, seluruh karakter ini ke dalam oligonucleotide synthesizer. Dia ngeprint pendek-pendek. Oke, misalnya ini dulu nih, satu baris ini gitu kan, di print jadi kemudian mereka bakal tempelin tuh satu-satu tuh, tempelin jadi berurutan sampai bawah gitu. Itu adalah sebuah pencapaian yang benar-benar besar ya. Makanya ini adalah salah satu breakthrough yang di tahun 2010 benar-benar jadi turning point lah buat biologi sintetik gitu. Kita bisa mengsintesis dan assembly yang jumlahnya jutaan kayak gini, yang ini yang banyak banget gitu. Ini nggak kepikiran sih gimana cara sintesisnya gitu. Nah, jadi ini pencapaian, dan itu udah lebih dari 10 tahun lalu teman-teman gitu. Jadi teknologi ini, dan ini jadi salah satu fondasi juga buat teknologi biologi sintetik sekarang gitu. Gimana caranya sintesis sepanjang ini, kemudian gimana caranya memasang puzzle ini jadi satu bagian utuh gitu. Nah, ini sih kalau teman-teman mau lihat papernya bisa cari sih. Ini yang 2010 Greg Venter tuh caranya gimana. Dia sistemnya itu ada di situ gitu. Tapi ini di sini aku nunjukin aja bahwa
itu bisa dilakukan, udah dan bisa dilakukan gitu. Nah, oke. Nah, selanjutnya di tahun-tahun itu ada masalah juga sebenarnya yang masih jadi PR dari si biologi sintetis gitu. Walaupun misalnya kita udah bikin si assembly ini dengan sangat baik gitu kan, dengan rapih gitu. Tapi biasanya kalau ini diaplikasikan nanti ke berbagai organisme atau misal kita langsung coba secara eksperimen, ini kan dari kertas ya, dia dari kertas dulu desain, terus emang oke, akhirnya ini ketemu bagus nih. Tapi kalau misalnya ini dikasih ke organisme lain, ini bakal jadi berantakan, jadi nggak beraturan gitu. Jadi PR selanjutnya adalah gimana caranya supaya kita bisa lebih bagus untuk memprediksi hasil dari rancangan kita gitu. Itu PR-nya, karena ya kita eksperimen biasa gitu ya, ini pengalaman juga di lab gitu, kita eksperimen yang mungkin sederhana aja tapi hasilnya itu biasanya nggak sesuai dengan harapan, ya nggak sih? Nah ini gimana nih caranya dia udah mendraft desainnya gitu kan, merancang, gimana caranya supaya bisa lebih terprediksi gitu hasilnya, dan lebih bisa mudah diaplikasikan kalau misalnya dimasukkan ke organisme lain gitu. Misal kalau ini dia di E. coli, oh coba deh kita ini coba di Pseudomonas gitu ya, atau misalnya di bakteri lain di Bacillus subtilis gitu. Gimana supaya ngebikin ini jadi rapi juga datanya, hasilnya gitu. Karena sebelum dulu ya pas dilakuin, ini dipindahin ke organisme lain, jadi berantakan, nggak kayak gini. Ini karena emang udah didesain sesuai dengan E. coli gitu kan. Tapi kita mimpi ke depannya kan gimana caranya supaya apapun yang kita desain tuh bisa langsung teraplikasikan gitu ke berbagai organisme gitu. Nah itu jadi pertanyaan selanjutnya dari si biologi sintetik gitu. Dan itu jadi perkembangan yang kalau orang nemu solusi itu jadi suatu perkembangan yang sangat foundational gitu ya ke bidang ini gitu. Nah, dan ternyata memang nih di tahun 2016 timnya Voigt gitu ya. Ini nih tadi nama-nama yang aku kasih ini nih Craig Venter, kemudian ini ada Voigt. Ini ada ya satu dari dua orang yang emang jadi pionir gitu ya buat biologi sintetik itu. Mereka banyak banget ngelakuin hal-hal keren di biologi sintetik. Nah, tim si Voigt ini berhasil nih ngebuat sebuah program gitu. Nah, jadi ini jadi unik ya. Di biologi ini benar-benar udah campur banget sama programming gitu. Gimana caranya memecahkan suatu masalah biologi, tapi kita memecahkan masalah itu udah dengan programming, dengan bioinformatics, dengan matematika gitu. Jadi ini papernya istilahnya ya udah dia membuat sebuah program gitu. Nah, dia membuat program apa? Jadi dia namain itu program itu Cello. Itu adalah program yang dapat mengubah perintah sirkuit. Jadi kita mendesain nih, misalnya oke, gue bikin sirkuitnya kayak gini ya, fungsinya gue pengen bikin supaya misal nih, misal ekspresi gen dari organisme saya bisa diatur oleh panas gitu. Jadi kalau misalnya panasnya aku tambahin, ekspresinya jadi tinggi. Kalau misal direndahin, ekspresi jadi rendah. Nah, itu kan gimana nih bikin sistemnya gitu kan. Nah, si program ini bisa menghasilkan model-model itu gitu. Jadi dengan kalian memasukkan si perintahnya gitu ya. Oke nih, ini ngapain sih nanti si sistemnya gitu. Nanti dia bakal keluar bentuknya seperti ini nih, get assignment. Jadi ini kayak yes or no-nya gitu. Ini sistem, gimana sistem kalian bekerja gitu kan. Nah, nanti kita tambahin nih juga constraint-nya. Jadi misalnya nih, oh oke, ini kita mau buat sirkuit ini atau konsep tadi
untuk spesies atau strain tertentu gitu. Atau misalnya ada pembatasan fisik gitu ya. Ini mau diapain gitu. Nah, itu kita masukin semua batasannya, kita masukin desain kita itu gimana. Nah, dari alatnya, dari si programnya, dia bakal membuat si sequence ini gitu. Ini keren banget makanya. Ini dia bikin algoritma keren banget. Kita kasih perintahnya aja, batasan aja, dia bakal bikin si sequence-nya gitu. Jadi ini keren banget sih menurutku gitu. Dan dia juga sekaligus bisa bikin ini ya pemodelannya. Jadi prediksinya kalau misalnya kita kayak lakuin ini gitu kan, kita masukin ini ke organisme E. coli atau sebagainya, hasilnya kita kira-kira gimana gitu nanti. Gitu. Dan mereka bisa ngebandingin dan sebagainya. Jadi ini keren banget gitu. Program ini bisa ngelakuin hal-hal yang udah mutakhir gini ya gitu. Jadi ini udah ketemu sekitarnya 5 tahun lalu nih, tahun 2016. Akhirnya kita bisa melakukan biologi sintetik itu jadi lebih mudah gitu dengan adanya ini gitu. Nah ini nih ya, kalau misalnya kita compare nih, ini aku pernah juga kan ya ngelakuin biologi sintetik. Aku coba draft design circuit dengan tim pas di kompetisi iGEM, modelnya itu kayak gini, ini sangat capek gitu ya, harus ngedraft desain circuit dulu, ngebayang gimana, terus minta tolong teman dari jurusan matematika buat model matematisnya gitu kan. Kita biologist nggak tahu nih ini model matematiknya gimana, cara bikinnya bagusnya gimana gitu. Habis itu kita baru cari contoh sequence-nya, kita pasang-pasangin tuh sequence yang tadi yang AGCT itu gimana, kita kirim sequence-nya ke Singapura, nanti kita bakal dikirimin balik tube kecil isinya DNA yang udah isinya sequence informasi kita gitu. Abis itu baru nanti kita eksperimen gitu. Eksperimen sih kita masukin informasi DNA-nya ke organisme. Nah, baru nih kita troubleshoot gitu. Ini yang salah gimana? Nah, ini kan ribet banget gitu. Ini harus sequential. Nanti kalau salah troubleshoot kita ulang lagi, drive design circuit gitu kan. Tapi setelah ada si Celo ini, kita kan akan drive design circuit. Ini langsung di Celonya, kita masukin constraint atau batasan. Nah, ini langsung dibikinin nih sequence-nya. Kita mendapat sequence langsung, dapat model langsung, udah kita tinggal cetak sequence, eksperimen, troubleshoot. Jadi lebih cepat gitu. Ini yang jadi kemajuan yang sangat fundamental banget di tahun 2016 kemarin gitu. Jadi kita melakukan biologi sintetik, kita ngebuat sistem-sistem kayak gini itu jadi lebih mudah, jauh lebih mudah dan lebih cepat dan lebih terprediksi gitu. Jadi ini keren banget sih dan benar-benar bisa mengubah dan mengembangkan si biologi sintetik inilah yang awalnya ya udah pure cuma kita di wet lab aja gitu kan, kita di atas meja lab basah gitu kan. Nah sekarang solutionnya semuanya udah kita menggunakan komputer gitu. Jadi ya udah kita mendesain dan sebagainya di komputer aja, nanti kita cetak si sequence-nya, kemudian baru kita lakukan eksperimennya gitu. Bahkan mungkin sekarang eksperimen udah dilakukan dari robot gitu ya. Jadi untuk meminimalisir masalah teknis gitu ya. Jadi saintis di sini udah tinggal berpikir grand design eksperimennya aja gitu. Jadi bakal keren banget sih ke depannya. Gitu. Nah, jadi makanya nih di temanya mungkin ya dari 2010 sampai 2020 ini biologi sintetik atau genetic engineering gitu itu dapat sebuah pandangan baru nih teman-teman. Jadi ya mungkin kita di SMA gitu ya atau ya di sekolah kita kebayangnya biologi itu lebih ke hafalan gitu kan, kita gimana supaya paham berbagai macam banyak konsep, kemudian nama-nama apa gitu kan. Tapi sekarang semuanya udah lebih ke engineering. Jadi pertanyaannya adalah apa nih yang kalian bisa buat dengan
biologi gitu. Jadi apa masalah yang bisa kalian selesaikan dengan biologi? Kita mendesain konsep idea kita itu seperti apa, kita bikin konsepnya kayak gimana, kita uji apa konsep kita, dan kita learn, kita belajar nih apa nih yang perlu dikurang dan bisa diimprove terhadap desain kita gitu. Jadi ya benar-benar udah berubah gitu paradigmanya. Biology itu lebih ke arah gimana kita menyelesaikan suatu masalah, lebih ke arah ke engineering juga sebenarnya ini gitu. Jadi dengan semua kemajuan teknologi yang ada, kita dapat sudut pandang ini nih teman-teman. Nah, bisa dilihat nih kan dari si 4 konsep ini, design, build, test, dan learn, itu udah berbagai macam teknologi yang bisa membantu kita gitu. Ada computer aided design gitu, kayak yang tadi kayak si Cello itu adalah computer aided design. Terus ada programmable nucleic acid interactions, kita bisa ngecek kalau DNA itu interaksinya gimana di komputer gitu kan. DNA part libraries ini semuanya kalian tinggal cari internet, cari di Google, gak usah ambil satu-satu dari paper, udah ada database-nya gitu, library-nya gitu kan. Ada Excel plasma sharing dan sebagainya. Ini teknologi-teknologi yang nanti mungkin juga butuh ya course-course spesifik juga nih yang menjelaskan semua ini gitu kan. Tapi intinya yang tadi aku bilang, konsep besar biologi sintetik ini semuanya itu dapat dirangkum dalam DBTL ini gitu, design, build, test, and learn gitu. Oke. Nah, tadi di paper tadi ngejelasin nih timeline-nya nih teman-teman, dari 2010 gitu ya sampai 2019, perkembangan monumental apa aja sih yang udah ada gitu di bidang synthetic biology dan biotech secara keseluruhan gitu. Ini bisa dicek sih, ini adalah mungkin bisa jadi idea research topik kalian gitu ya. Kalau misalnya lagi mau pengen research dan sebagian tentang synthetic biology ini, semua ini adalah topik-topik yang lagi hot banget semuanya, walaupun ini misalnya udah lama gitu 2010 dan sebagainya gitu ya, synthetic mycoplasma genome atau synchronized oscillators gitu ya. Tapi ini tetap legit gitu sih di tahun ini. Jadi teman-teman kalau mau ideas tentang research topik di synthetic biology bisa cek perkembangan ini gitu. DNA used for data storage gitu. Jadi kita menyimpan data apapun gitu ya. Komputer itu bukan lagi di hard disk gitu ya, tapi di DNA. Jadi bentuknya cairan larutan gitu, itu keren banget. Kemudian ini ada kita ngubah proses si fiksasi nitrogen, kemudian kita ada juga biosynthetic production of artemisinin, ini yang udah jadi industrial juga. Kemudian ini ada juga bacterial growth in stripe patterns, jadi kita bisa ngeprogram bakteri supaya tumbuhnya itu di media agar jadi belang-belang gitu, jadi kayak dipisah oleh garis-garis gitu. Jadi itu keren banget sih. Ada juga mungkin ini ya kayak E. coli yang di engineer dengan 6 bases of DNA gitu. Kita kan taunya ada 5 kan. Ini ada 5 basa DNA kan, AGCTU kan. 4 sorry, AGCT aja. Tapi ini pakai 6 gitu. Jadi nambahin 2 basa. Nah, ini kan unik juga kan. Ada cell-free paper-based sensors and logic gitu. Kita bisa bikin sensor yang basisnya bakteri itu di atas kertas gitu. Nah, kemudian ini ada juga nih CRISPR-based rapid diagnostic. Kita bisa mendeteksi suatu penyakit gitu ya. Itu berdasarkan teknologi CRISPR gitu. Nah, ini 2019 udah banyak lagi kan perkembangannya. Ada full synthesis of E. coli genome gitu. Kita kalau bandingin nih di 2010 itu yeast aja kan yang kita sintesis semuanya. Tapi di 2019 kita udah bisa nih full synthesis of E. coli genome yang udah 4 juta basa gitu ya panjangnya. Ada juga self-organizing multicellular structures, kita bikin kumpulan sel-sel yang bisa
membentuk atau mengorganisasi dirinya sendiri secara otomatis gitu. Jadi ini udah keren banget sih perkembangannya sampai 2019 ini gitu. Dan ini kita kenapa juga aku benar-benar excited juga dengan bidang ini karena dalam 10 tahun aja perkembangannya udah sejauh ini gitu kan. Gimana nanti 10 tahun ke depan ini kita udah masuk kan di 2021 nih ya. 2030 tuh bakal kayak gimana gitu perkembangan, udah bakal keren banget jadinya. Jadi itu sih mungkin aku ngasih overview apa kemajuan dari synthetic biology nih di 2010 sampai 2020 gitu.